Halo Sobat TikTok. Ngobrol asik bareng Nemati. Oke teman-teman, tema kita pada kali ini adalah apa itu Himati. Dan tentu saja sudah hadir di hadapan kita. Beliau ini merupakan Ketua Himatik periode 2024-2025. Halo Mas Aizan. Halo Mas. Wah, ini perlu perkenalan dulu nggak ini? Kayaknya nggak usah deh. Siapa sih yang nggak kenal beliau? Secara beliau kan Ketua Himatik, terus beliau juga merupakan student staff ya Mas ya. Iya. Dan dia juga aktif di program-program maupun yang di dalam kampus maupun yang di luar kampus ini. Nah, tapi sebenarnya mungkin dok boleh sedikit perkenalan dari Mas Aizan. Oke, terima kasih Mas Salman, Mas Haris. Halo, perkenalkan nama aku Aizan Salim. Aku dari mahasiswa informatika semester 5 dan saat ini sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Informatika periode 2024-2025. Oke, Mas Aizan. Ini langsung ke pertanyaan gawe yang saya. Monggo. Ini sambil minum boleh Mas? Silakan. Di sini kita santai deh Mas. Oke. Pertanyaannya Mas. Mas kan selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Informatika ya. Nah. Apa sih visi misi utama dari Himatik sendiri di periode Mas Aizan ini? Oke, Mas, untuk visi misi kami di periode saat ini itu visinya mewujudkan himpunan mahasiswa informatika yang mampu menjadi wadah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa informatika terkhususnya dalam mengembangkan diri mereka, entah itu soft skill ataupun hard skill mereka. Jadi seperti itu visinya. Dan untuk mewujudkan visi tersebut ada langkah-langkah misi yang kami jadi prioritaskan saat ini. Mungkin yang pertama itu menyusun dan melaksanakan program kerja yang dimana itu benar-benar bermanfaat untuk mahasiswa informatika itu sendiri. Untuk yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang mendukung tercapainya mahasiswa informatika yang aktif dan juga berkualitas, mulai dari anggota ataupun pengurus dari himpunannya. 3. Meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar mahasiswa informatika, mulai dari program kerja yang kita jalankan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Harapannya dengan poin ketiga ini dapat dengan adanya himpunan ini bisa menjadi mempererat komunikasi atau solidaritas mahasiswa informatika keseluruhan. Oke. Di situ tadi kan Mas nyebutin tuh ada beberapa kegiatan dan juga proker nih. Kan banyak tuh Himatik punya kegiatannya. Ada nggak sih kegiatan rutin yang sering diselenggarakan oleh himpunan? Untuk kegiatan rutin mungkin saya bagi dua ya. Mungkin dari kegiatan rutin untuk pengurus himpunan dan juga kegiatan rutin kepada mahasiswa informatika keseluruhan atau kita sebutnya anggota. Nah, untuk pengurus himpunan sendiri itu ada kegiatan rutin di mana sebulan sekali itu ada rapat kerja. Rapat kerja seperti biasa itu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan dan juga merencanakan kegiatan-kegiatan program kerja yang akan dilaksanakan. Nah, untuk yang kegiatan rutin untuk anggota atau mahasiswa keseluruhan itu ada program-program kerja yang saat ini kita fokus seperti karena kita pengen mengembangkan hard skill tadi, kita adakan kegiatan rutin olahraga mungkin sepekan sekali dan juga ada kegiatan belajar sepekan sekali yang disebut dengan DevLearn. Jadi teman-teman bisa mengikuti kegiatan tersebut. Oke. Ada beberapa kegiatan ya tadi Mas. Mulai dari DevLearn sampai olahraga juga ada ya Mas ya. Bener. Terus dari beberapa kegiatan tuh ada nggak sih itu tadi kan kegiatan yang di lingkup universitas kita aja nih, ya. Ada nggak sih Himatik tuh berkolaborasi sama organisasi lain atau komunitas lain gitu, dan kalau ada apa benefit yang kita dapetin dari
dari kolaborasi itu? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Mungkin saya sebagai ketua juga mewakili teman-teman menyampaikan ke teman-teman informatika sendiri bahwa di saat-saat ini kita juga fokus bagaimana menjalin koneksi atau kerjasama di internal maupun eksternal kita. Untuk kolaborasi-kolaborasi terkhusus di internal kita atau di lingkup kampus, itu ada kolaborasi terkait program kerja seperti yang saat ini berjalan itu adalah bakti sosial, teman-teman. Jadi di sini kita kolaborasi dengan Himatika atau Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Dan untuk program atau kerjasama di luar atau di luar Universitas Alma-Ata, kita juga ada kerjasama dengan Raja Seragam Indonesia, teman-teman. Jadi di sini mereka sebagai vendor dalam produk-produk yang kami mungkin yang kami buat gitu. Dan juga ada salah satu startup di Jogja namanya JCH atau Jogja Coding House, itu sebagai kerjasama untuk ketika kami ada kegiatan event-event pembelajaran, mereka kita tawarkan untuk sebagai pemateri, dan itu sudah berjalan sih sebelumnya. Mas, terus kan kalau tadi berkolaborasi terus kemudian menjalankan proker-proker tadi, itu kan tentu saja tidak mudah ya. Tentu saja ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Nah, kalau Mas Aizar sendiri, ini tantangan-tantangan yang harus dihadapi sebagai ketua Himatik itu apa sih? Ya bener Mas, jadi tantangan-tantangan itu kan banyak apalagi di organisasi kita. Dan mungkin yang sedikit di periode saat ini atau kepengurusan Himatik saat ini yang jadi perhatian kita untuk tantangan itu adalah tentang pengurus itu aktif dan tidak aktif. Karena menurut kita saat ini berjalannya kepengurusan itu sangat-sangat dipengaruhi sama pengurus itu sendiri. Apalagi dengan kita mempunyai visi dan juga misi yang tadi sudah disebutkan. Jadi saat ini yang paling utama dan saat ini kita untuk kondisikan adalah tentang kepengurusan itu aktif atau tidak aktifnya gitu. Lebih ke internal berarti ya? Internal maksudnya Mas. Oke. Terus kalau untuk menjalankan proker-proker tadi Mas, itu tentu saja membutuhkan dana kan? Nah, untuk sumber dana Himatik sendiri itu dari mana aja? Untuk sumber dana Himatik sendiri dalam kita menjalankan program kerja itu yang pertama instansi kita atau Universitas Alma-Ata itu sendiri, dan yang kedua nanti kita adakan iuran pengurus, dan yang ketiga adalah sponsor ataupun hal-hal yang lain terkait mungkin program kerja ekonomi, terkait keuntungan dan segala macam, itu menjadi sumber dana kita dalam menjalankan program kerja kita. Terus kan sebuah organisasi nih Mas, itu kan tentu saja memerlukan yang namanya itu regenerasi. Nah, terus mungkin Mas Aizar ada nggak strategi khusus atau gimana cara untuk meregenerasi anggota-anggota ini? Untuk ditanya bagaimana meregenerasi kepengurusan selanjutnya, itu tetap kita sesuai prosedur ya. Karena kita juga ada ADART kita ngadakan oprek untuk ketua dulu, selanjutnya juga mengadakan oprek kepengurusan dan yang lain-lainnya. Dan yang menjadi poin kita saat ini adalah bagaimana untuk memberikan minat ataupun ketertarikan mahasiswa informatika untuk periode selanjutnya. Itu yang mungkin menjadi ini ya, poin kami untuk saat ini. Jadi ini banyak banget ya Mas Arman ya, kegiatannya Mas Aizar ini kelihatannya. Ya sangat sibuk ini Mas. Terlihat sangat sibuk. Nggak mungkin dong nggak ada motivasinya dong kayak gitu. Ada nggak sih Mas motivasinya gitu? Ceritain dong motivasinya jadi ketua himpunan mahasiswa informatika ini. Untuk saya pribadi tentang motivasi menjadi ketua himpunan adalah tidak perlu kalian itu jago atau menguasai beberapa hal, tidak perlu. Cukup kalian mempunyai rasa tanggung jawab, disiplin, dan yang paling utama saya akan sampaikan adalah tentang bagaimana posisi kalian itu sebagai ketua
sudah selesai dengan urusan kalian sendiri. Jadi menurut saya untuk kalian menjalankan kepengurusan sebagai ketua, harusnya kalian sudah selesai dengan urusan kalian sendiri. Supaya bisa fokus ke organisasi. Bener. Oke. Terus selama ini udah berapa bulan? Hampir setengah. Udah hampir selesai ya Mas ya di Himatik? Ya bener Mas, jadi kemarin ini pelantikan itu di bulan Februari sampai Maret. Jadi untuk kepengurusan selanjutnya itu kemungkinan sampai Januari nanti, Oke. 2025. Udah beberapa bulan jadi ketua himpunan nih. Pengalaman berharga apa aja Mas yang udah didapat ini? Ada bagi dong, siapa tahu ada yang mau jadi kaki Himatik periode berikutnya. Karena kita pengen untuk teman-teman lain juga merasakan apa yang kami rasakan, jadi mungkin di saat ini saya bisa menyampaikan bahwa di organisasi ini pengalaman saya pribadi adalah kita bisa Himatik ini atau posisi kalian di organisasi ini bisa menjadi peluang atau memperluas koneksi kalian, karena program-program kerja yang kita rencanakan terkait eksternal ataupun internal dengan di kampus-kampus ini, organisasi di kampus. Jadi pengalaman saya pribadi adalah tentang bagaimana saya berkolaborasi, mendapatkan koneksi kerjasama untuk membangun branding diri saya sebagai mahasiswa informatika terkhususnya. Terus Mas Aizan, harapan kedepannya Mas Aizan untuk Himatik ini apa? Harapan untuk periode selanjutnya mungkin ya. Ya. Nah, untuk harapannya untuk periode selanjutnya atau kepengurusan selanjutnya, tetap kalian itu mempelajari atau melihat kepengurusan sebelum-sebelumnya, bagaimana itu berjalan, seperti apa yang sudah ada, apa yang belum ada, tetap dipelajari, dan kedepannya kalian harus memahami tentang kebutuhan-kebutuhan yang ada di lingkup informatika itu sendiri. Jadi semisal nanti kebutuhan kalian tuh tidak lagi podcast ataupun tidak lagi perlu pembelajaran yang offline ataupun yang seperti apa. Mungkin kalian ada punya ide baru, disesuaikan dengan kebutuhan saat kalian nanti. Seperti itu mungkin. Kalau itu kan tadi untuk pengurus ya. Terus untuk pesan untuk mahasiswa informatika secara keseluruhan itu. Nah, mungkin yang paling pertama adalah teman-teman mahasiswa informatika secara keseluruhan itu tetap mendukung dan juga membantu program kerja yang ada di informatika atau di himpunan kita. Dan yang kedua adalah teman-teman selain juga mendukung, termasuk mencoba untuk berkontribusi, berpartisipasi atau masuk untuk dalam kepengurusan kita. Dan yang terakhir adalah tetap menjalin solidaritas kita dan juga menyarankan, bisa juga untuk menyarankan program-program yang sebaiknya kami jalankan seperti apa. Mungkin seperti itu Mas. Terus ini ada pertanyaan-pertanyaan dari followers Mas Aizan. Dari followers mana nih Mas? Dari Instagram. Ada juga yang jawab sih sebenarnya. Tapi ini kita bacakan dari yang followers kita di Instagram dulu ya. Oke. Ini yang pertama, apa syarat agar bisa menjadi anggota Himatik? Soalnya pengen banget ikutan, dari F. Haril Ihsan Amstol. Apa syarat untuk menjadi anggota Himatik? Yang pertama, yang pasti adalah kalian sebagai mahasiswa informatika. Yang kedua adalah memiliki kemauan untuk dalam kepengurusan dan berkomitmen untuk menjalankan kepengurusan ini selama 1 periode. Mungkin hal-hal yang lainnya itu menurut saya menyusul seiring berjalannya teman-teman itu di dalam organisasi. Tapi 2 hal ini merupakan faktor penting, aspek penting modal kalian untuk bergabung di Himatik UAA gitu. Oke. Ini ada pertanyaan kedua Mas. Apa sih tugas dan fungsi Himatik buat mahasiswa dan kampus? Dari @Zanal Wahyudi. Tugas dan fungsi Himatik untuk kampus gitu. Kampus dan juga mahasiswa.
Nah, mungkin yang teman-teman sendiri bisa lihat itu di Himatik sendiri atau Himpunan Mahasiswa Informatika sebagai platform untuk teman-teman yang lain belum bergabung di Mahasiswa Informatika dapat mengetahui tentang program-program kegiatan, aktivitas kegiatan mahasiswa itu bagaimana. Teman-teman itu bisa melihat ada di Himatik WA melalui Instagram, melalui TikTok ataupun platform online lainnya. Jadi menurut kita saat ini untuk benefit untuk feedback untuk ke kampus sih, jadi memperkenalkan program studi informatika itu sendiri sih melalui himpunan ini. Terus ada lagi dari Ed Fahri. Bagaimana Himatik ini mendukung pengembangan karir mahasiswa? Untuk ini jadi poin penting teman-teman. Jadi kalau ditanya bagaimana menjadi apa benefit mungkin apa benefit untuk menjadi pengurus Himatik gitu ya. Lebih ke Himatik untuk mendukung perkembangan karir dari mahasiswa tersebut. Itu yang tadi saya sebutkan sebelumnya, adanya kalian bisa membangun koneksi atau kerjasama relasi dengan pihak-pihak lain. Karena teman-teman ketahui untuk program studi kita sendiri atau informatika atau sebutannya teknik komputer dan lainnya itu diperlukan skill-skill kalian, tapi menurut kita skill tanpa ada koneksi itu sepertinya kurang pas. Jadi harapannya teman-teman di organisasi ini atau di Matik dapat menjalin kolaborasi dengan pihak-pihak lain supaya skill kalian tidak bertahan di kalian sendiri seperti itu. Terus ada lagi nih Mas, pertanyaan yang kayaknya jadi pertanyaan kebanyakan orang setiap mau gabung organisasi. Apa tuh Mas? Apakah jika kita mengikuti kegiatan seperti Hima akan berpengaruh terhadap akademis? Karena sibuk dengan organisasi tersebut, dari @lala mdhf. Oke, bagi saya teman-teman terkait kalian mengikuti ataupun tidak mengikuti berpengaruh kepada akademik kalian itu tergantung kalian sendiri. Tapi pilihan yang bagi saya teman-teman dapat mengambil adalah mengikuti organisasi dan tetap belajar bagaimana kalian memanajemen program harian kalian, bagaimana memanajemen kegiatan-kegiatan harian, dan harapannya dari organisasi ini apabila kalian mengikuti, kalian mendapatkan insight-insight baru tentang koneksi ataupun pembelajaran lainnya, dan juga bagaimana kalian membangun komunikasi kepada antar pengurus dan juga yang lain-lainnya. Tapi pilihan yang menurut saya baik diambil adalah mengikuti organisasi dan juga tetap prioritaskan akademik atau perkuliahan kalian. Jadi sejauh ini kita tetap prioritaskan perkuliahan adalah nomor 1, seperti itu. Terakhir nih Mas, ini kayaknya pertanyaan yang umum banget sih. Tidak terikat dengan Himatik, tidak terikat dengan organisasi. Biasanya agak serem Mas ya pertanyaan terakhir ini Mas ya. Kalau dijawab ya Mas. Pamungkas. Dosen killer banyak nggak sih Mas? Di informatika? Iya. Wow, pertanyaannya dari siapa ya Mas ya? Ada dari Tit. Oke. Untuk teman-teman sendiri, bagi saya dosen killer beberapa sih. Jadi nggak banyak juga tapi beberapa. Ya, terima kasih Mas Aizan sudah memberikan kesempatan waktunya dan juga sharing-sharing pengalamannya. Boleh dong sedikit promosi untuk TikTok ini? Oh iya, teman-teman semua, untuk terkhususnya mahasiswa program studi informatika, jangan lupa untuk selalu pantengin, lihat konten-konten yang ada di TikTok melalui Instagram, TikTok, YouTube, dan platform lainnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih Mas Aizan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. See you next video. Terima kasih. Dadah semuanya.